Dua orang lelaki dengan penutup wajah di wajahnya mengendap-endap di malam buta. Mereka harus berhasil melaksanakan tugas mereka. Jika tidak, selain tak mendapat uang dalam jumlah banyak, mereka juga terancam akan kehilangan nyawa. Pokoknya kita bereskan malam ini, Kang. Kamu sudah pastikan bahan bakarnya cukup kan? Beres. Sudah aku taruh sebagian di sana. Ayo, bergerak. Mereka membuka dan melempar dirigen-dirigen berisi bensin ke tembok rumah. Beres. Kita tinggal nyalakan apinya, Kang. Salah satu membuka pematik api. Tapi, tepukan di bahunya mengagetkan mereka. Mereka menoleh. Terlihatlah dua orang berbadan kekar. Tidak. Bukan dua, tapi lebih dari 10 orang berdiri dengan tampang sangar di belakang mereka. Serahkan. Bang. Ucap salah satu dari dua orang itu gemetaran. Lelaki berbadan kekar itu memandang tajam dan menyambar begitu saja pematik api di tangan kedua orang yang bermaksud membakar rumah itu. Mereka menarik paksa menjauh dari rumah itu. Kalian, bersihkan. Jangan sampai masih ada bau bensin di rumah ini. Baik, bos. Dua orang itu diseret dan dimasukkan secara paksa masuk ke sebuah mobil. Ampun, Bang. Masuk. Ampun. Jangan, Bang. Biarkan kami pergi, Bang. Masuk. Mobil yang membawa keduanya menjauh dari rumah itu. Keduanya pasrah akan nasib mereka. Kami akan dibawa kemana, Bang? Ke alam baka, ucap salah satu pria berbadan kekar itu menyeringai. Kedua orang itu gemetaran dan pucat pasi. Terimalah nasib kalian. Siapa suruh berbuat onar pada calon istri bos kami? Kedua orang itu saling pandang. Tampaknya mereka telah salah mengambil keputusan. Seharusnya tugas ini tak mereka ambil. Lalu sekarang bagaimana nasib keluarga mereka? Bos, kami punya 2 cecunguk kecil. Mereka akan membakar rumah calon mertua bos. Aditya terkejut. Bawa mereka ke markas. Sialan. Siapa yang berbuat onar kali ini? Apa Mauren lagi? Kami sedang menuju markas bos. Kerja bagus. Bonus kalian menyusul. Siap, bos. Klik. Lelaki berbadan kekar itu melihat ke belakang. Kedua orang itu sudah macam kerupuk yang disiram air. Dia tersenyum sinis. Andini duduk di taman belakang villa ditemani bapaknya yang menyeruput kopinya dari waktu ke waktu. Terhitung sudah 3 cangkir yang bapaknya minum dan tak ada tanda-tanda mau berhenti. Nanti insomnia lo, Pak, ucap Andini melihat ngeri kebiasaan bapaknya yang mulai kecanduan kopi semenjak kedai kopinya dibuka. Dahulu, bapaknya memang suka minum kopi tapi tidak separah sekarang. Aku itu lagi galau, Din, ucap bapaknya yang membuat Andini menaikkan sebelah alisnya sambil terkekeh geli. Bapak lagi jatuh cinta. Awas ya, Andini nggak terima punya ibu baru. Cukup Bu Seruni yang cantik yang bisa menandingi cuman Andini, ucap Andini yang mendapat hadiah sentilan ke keningnya. KDRT masih lanjut ya, Pak, sindir Andini. KDRT itu kalau kamu itu babak belur. Mau coba? Bapak sudah kehilangan jati diri. Ingat, Pak, aku Andini. Anak Bapak yang paling cantik. Masak Bapak Pratikno berubah jadi psikopat tukang siksa. Aku kan nawarin, Din. Bukan berarti mau KDRT. Lama-lama darah tinggi bapakmu ini kambuh ngelihat omongan nggak jelasmu itu, gerutu Pak Pratikno. Andini cekikikan. Aku heran. Nak Aditya bisa suka sama kamu itu apa yang dilihat? Cantik standar, body rata, IQ so-so. Apa coba? Andini melotot. Anak sendiri dijelek-jelekin. Bapak amnesia. Anakmu ini lulus dengan nilai cum laude, Bapak merem ya kok bisa mengatakan kalau Andini tampang standar. Tampang cantik paripurna gini loh. Dan Bapak bilang body Andini rata. Pak kata Aditya dada Andini enak dire asteris, ucap Andini. Pak Pratikno melotot. Sadar kalau dia salah ucap, Andini ngacir sebelum disemprot bapaknya. Andini.
Kemari kamu. Bapak ngapain sih teriak-teriak? Seru Bu Seruni menegur suaminya. Andini, Bu. Masak, dia bilang. Pak Pratikno tak jadi melanjutkan kata-katanya karena melihat dua wanita tua berjalan mendekati mereka. Pak Pratikno menghela nafas. Kelihatannya anaknya harus segera dinikahkan. Bisa jadi balon duluan itu perutnya sebelum ijab kabul. Hai. Kenapa anak muda zaman sekarang gampang sekali bikin anak di luar nikah? Bikin dia pusing 7 keliling memikirkan kedua anak perempuannya. Bu Seruni, ayo ikut kami. Kemana ya, Nyonya? Ish, jangan panggil kami Nyonya. Kita kan akan menjadi keluarga. Bu Seruni mengikuti kemana dua orang itu pergi. Sementara itu, Andini dibawa oleh Aditya menuju butik di pusat kota. Andini dan Aditya mencoba gaun pengantin yang sudah dikhususkan untuk mereka. Wah, Anda cantik sekali Nona, ucap salah satu pegawai butik. Anda bisa saja. Gimana Tuan? Aditya terpana melihat Andini yang memakai baju pengantin yang khusus dirancang untuknya. Cantik, ucap Aditya. Andini kembang kempis hidungnya menahan malu. Setelah mencoba gaun pengantinnya, Aditya membawa Andini ke sebuah perusahaan wedding organizer untuk bertemu dengan owner WO yang akan memakai jasanya untuk pernikahan mereka nanti. Selamat datang Tuan Aditya. Ini calon istri Anda. Nenek-nenek yang kemarin dibuang kemana? Kelakar owner WO itu tak sungkan pada Aditya. Kelihatannya mereka berteman akrab. Aditya merotasikan matanya mendengar ejekan temannya itu. Perkenalkan, ini calon istriku, Andini, ucap Aditya. Nah, kalau yang ini lebih manusiawi. Kenalkan nama saya Anggita, Nona Andini, ucap Anggita ramah. Andini, ucap Andini menyambut uluran tangan Anggita. Anggita sendiri seorang wanita yang cantik namun cenderung gemuk. Kulitnya putih mulus dengan rambut hitam sepundak. Tingginya hampir menyamai Andini, hanya lebih pendek sedikit. Wanita itu memiliki mata yang indah dan berhidung mancung. Pasti Anggita banyak digilai lelaki, walau tubuhnya cenderung gemuk tapi terlihat menggemaskan. Mama! Teriak seorang gadis kecil berlari memasuki kamar Anggita. Putri kecil Mama sudah pulang, ucap Anggita. Gadis kecil itu terlihat cemberut. Kenapa? Tanya Anggita. Kenapa nggak menjemputku di sekolah? Maaf sayang. Pekerjaan Mama masih banyak, ucap Anggita merasa bersalah. Ada Om Adit. Tante cantik kita ketemu lagi, ucap gadis kecil itu membuat Andini bingung. Tante lupa sama aku? Tanyanya cemberut. Andini tersenyum kaku. Memang tante ini siapa, nak? Tanya Anggita. Tante ini pernah beliin Nana es krim waktu nungguin Mama sama Om jahat itu, ucap gadis kecil itu menjelaskan. Andini tampak mengingat-ingat. Oh, iya, waktu dia berhasil kabur dari kejaran Aditya. Dia sempat ngadem di mall dulu. Andini garuk-garuk kepala. Anggita sendiri meringis mengingat mantan kekasihnya yang sudah membuat ia dan putrinya terluka. Kamu udah bubar sama Gilang? Tanya Aditya. Anggita mengangguk. Dia bukan orang baik, ucap Anggita. Tante kan janji mau ajak aku jalan-jalan, ucap gadis kecil itu. Andini tersenyum kaku. Kan adek belum bilang sama orang tua, ucap Andini. Boleh nggak, Ma? Tanya gadis kecil itu. Sayang, Tante Andini kan mau nikah sama Om Adit. Jadi nggak bisa sekarang, ucap Anggita. Gimana kalau setelah kita bahas soal konsep pernikahan kita jalan-jalan, ucap Aditya yang diangguki Andini. Memang kalian nggak keberatan? Tanya Anggita. Nggak, Nyonya. Putri Anda manis sekali, ucap Andini. Terima kasih. Akhir-akhir ini saya sibuk. Jadi nggak sempat ngajak Nana jalan-jalan, ucap Anggita. Nana, tunggu di ruang bermain ya. Nanti ditemani pegawai Mama dulu. Mama akan membahas pekerjaan dengan Om Adit sama Tante Andini, ucap Anggita. Baik, Ma. Tante, Om Adit, Nana tunggu ya, ucap Nana.
Aditya mengacungkan dua jempolnya sedang Andini mengangguk. Mereka lalu membahas tentang konsep pernikahan mereka menepati janjinya mengajak Nana jalan-jalan ke mall. Banyak pasang mata yang memperhatikan mereka. Itu Aditya kan? Sama siapa dia? Kok bawa anak kecil? Ucap salah satu dari mereka. Jangan-jangan itu gadis yang digosipkan itu. Apa dia janda? Tanya yang lain. Andini mencebikan bibirnya. Masih perawan sudah dibilang janda. Nana peka. Sengaja dia berlari mendekati kerumunan dan memanggilnya dengan sebutan, "Tante," dengan suara nyaring membuat wanita dan emak-emak yang sibuk bergosip itu mendengarnya. Dia bilang tante, ucap salah satu. Berarti bukan anaknya wanita itu, ucap yang lain. Iya, nggak mirip kok, ucap yang lain lagi. Bisa jadi memang anaknya tapi nggak mau ngaku dan malah nyuruh anak kecil itu manggil tante. Ucap yang masih saja nyinyir. Cuekin aja, yang, ucap Aditya. Tante, Nana mau es krim, ucap Nana dengan tampang pupi ais yang menggemaskan. Duh, jadi gemes pengen nguyel-uyel deh. Pipi bakpao, ucap Andini menciumi pipi Nana yang gembul. Tante, udah. Geli. Ucap Nana tertawa. Aditya terkekeh geli. Bagianku mana? Tanya Aditya. Andini bingung. Bagian apa? Tanya Andini. Aditya menunjuk bibirnya. Andini melotot. Kenapa dengan para lelaki? Otaknya apa kotor terus? Andini menggelengkan kepalanya. Nana, ayo kita beli es krim, ucap Andini menarik pelan tangan Nana. Hei, aku kok ditinggal, ucap Aditya. Mesum, ucap Andini kesal. Mesum cuman sama kamu aja kok, ucap Aditya. Andini berdecih. Tante, itu. Seru Nana girang. Aditya menarik tangan kanan Nana sedang Andini sebelah kiri. Mereka memesan es krim dan memakannya di sebuah bangku yang ada di mall itu. Nana mau makan apa? Tanya Aditya. Apa ya? Chicken crispy saja, Om, ucap Nana. Aditya mengangguk. Kamu, yang? Tanya Aditya. Samain saja, ucap Andini. Oke aku pesan dulu. Kalian duduk di tempat yang ada mejanya ya, ucap Aditya. Andini menuntun Nana menuju meja makan di mall yang memang dikhususkan bagi yang pesan makanan yang ada di mall. Enak? Tanya Andini. Enak. Rasa coklat, ucap Nana memakan es krimnya. Aditya duduk di depan Andini. Makanan pesanan mereka datang. Andini menyuapi Nana. Yang, kamu makan dulu biar Nana aku yang suapin, ucap Aditya. Ini juga udah mau habis, Mas, ucap Andini. Adit. Seru seseorang dari arah belakangnya. Ada tante lampir, celetuk Nana. Apa kamu bilang? Dasar anak kecil nggak punya sopan santun. Seru Mauren kesal. Yang, kita pulang saja. Selera makanku hilang, ucap Aditya yang mulai bangkit. Kalian dengar. Ini gadis yang merebut Aditya dari saya. Kurang apa saya? Hiks, ucap Mauren mulai playing victim. Cukup Mauren. Andini nggak salah apa-apa. Kamu yang sudah selingkuh di belakangku dengan tidur dengan lelaki lain. Lalu kamu mau menyalahkanku. Ucap Aditya berang. Aku nggak salah. Itu bukan aku, yang, ucap Mauren. Jalang. Kamu nggak lihat apa yang sudah bertebaran di media sosial? Tanya salah satu pengunjung menghardik Mauren. Mauren bingung. Mas, kita tinggalkan tempat ini. Kasihan, Nana, ucap Andini. Aditya mengangguk. Nana, kita pulang, yuk. Ucap Andini. Iya, Tante, jawab Nana. Hei, Adit. Sialan. Andini. Perempuan jalang. Seru Mauren. Biur. Jangan teriak jalang jika kamu tak tahu apa-apa. Punya mulut tapi nggak pernah sekolah, ucap Andini kesal. Andini meninggalkan Mauren yang sudah basah mukanya karena disiram air mineral oleh Andini. Aditya yang melihat dari jauh hanya melongo. Sedang Nana cuek dengan menjilati es krim yang baru ia buka bungkusnya. Sialan.
Akan aku balas kamu Andini. Seru Mauren yang dihadiahi sorakan oleh banyak pengunjung. Dia meninggalkan tempat itu dengan amarah yang menggunung. Aditya menuju markas rahasia tempat ia menampung para penjahat yang mengganggu keluarganya. Biasanya mereka akan diinterogasi di sini sebelum benar-benar diserahkan pada polisi atau dihabisi di sini, walaupun sangat jarang sekali Aditya melakukannya kecuali kesalahannya sangat fatal dan beresiko mengancam keluarganya. Aditya berjalan dengan wajah datar tanpa ekspresi memasuki ruangan bawah tanah. Aura dingin langsung terasa ketika baru menginjakkan kaki di rumah besar dan megah itu. Tak ada yang menyangka rumah mewah itu memiliki penjara bawah tanah. "Bos," ucap anak buahnya. Aditya mengangguk. Tak ada senyum dari wajahnya. Anak buah yang ada di sana pun tak ada yang berani menyapanya. Kebanyakan mereka menunduk ketika Aditya melewatinya. "Mereka sudah menggaku?" tanya Aditya. Anak buahnya menggeleng. Aditya mengeraskan rahangnya. "Lalu apa kerja kalian? Membuat orang menggaku saja tak bisa," ucap Aditya tajam. Anak buahnya terdiam menunduk. "Apa perlu aku hukum kalian lagi?" tanya Aditya. Anak buahnya yang berdiri di sekitarnya gemetaran. Mereka tak mau mengulang hukuman itu lagi. Kapok mereka harus berhadapan dengan singa yang kelaparan. Luka di bagian tubuh mereka saja belum mengering akibat kecerobohan mereka sewaktu tahanan mereka kabur. Beruntung tahanan mereka berhasil ditangkap kembali meski setelah itu mereka memilih untuk bunuh diri. "Ampuni kami, bos," ucap salah satu dari mereka gemetaran. Indra yang berdiri di belakang Aditya bergidik ngeri. Bosnya kalau sudah sangat marah mengerikan. Apalagi kepada orang yang mengganggu keluarganya. "Kalau begitu aku ingin lihat bagaimana kalian membuat kedua tahanan itu menggaku," ucap Aditya dingin. Dirinya yang sudah disibukkan dengan pekerjaan yang mengharuskan ia menyelesaikan segera karena akan menikah dalam waktu dekat, malah dihadapkan dengan pecundang yang akan membakar rumah calon mertuanya. Anak buahnya tertekan dengan apa yang Aditya katakan. "Baik, bos," ucap anak buahnya takut-takut. "Apa perlu aku harus kemari untuk turun tangan sendiri? Lalu apa gunanya kalian? Aku sudah memberi waktu kalian 3 hari. Nyatanya hasilnya nihil," ucap Aditya tajam. "Tunggu apa lagi?" sentak Aditya. Anak buahnya berjalan menuju ruang bawah tanah. Aditya berjalan tenang di belakang mereka diikuti oleh Indra. "Apa nggak sebaiknya Anda di sini saja, bos?" kata Indra. "Aku ingin melihat kedua pecundang itu, sekalian melihat kinerja anak buahku," ucap Aditya. Bau anyir dan lembab langsung tercium. Namun Aditya dan Indra tetap berjalan dengan tenang. Kedua tahanan itu tertidur dengan tangan dan kaki terikat. Mereka dalam keadaan memprihatinkan dengan luka di wajah dan badannya. "Bangun kalian!" sentak anak buah Aditya. Aditya sendiri duduk di sebuah kursi yang menghadap kedua pecundang itu. Erangan langsung terdengar ketika keduanya bangun. Mereka menyipitkan matanya, memandang orang-orang yang berdiri dengan wajah tak bersahabat. Dan satu orang yang duduk, meski wajahnya tampan rupawan, tapi menyimpan aura dingin yang kentara. Aditya memandang tajam dan penuh intimidasi kepada kedua tahanan itu. "Ampuni kami, Tuan," ucap salah satu dari mereka. "Kami akan ampuni kalian jika kalian mau menggaku. Sekarang katakan siapa yang menyuruh kalian?" tanya Aditya. "Kami melakukannya sendiri, Tuan." "Tak ada yang menyuruh kami," ucap salah satu tahanan. Aditya yang melihatnya mengeraskan rahangnya. Tangannya terkepal siap menghajar kedua orang itu. Anak buahnya mengeluarkan cambuk. Keduanya bergetar ketakutan. "Masih belum mau menggaku?" bentak anak buah Aditya. "Kami 6 mang melakukannya sendiri, Tuan. Tolong ampuni kami," ucap tahanan. "Indra, cari keluarga mereka dan bawa kemari," ucap Aditya. Kedua orang itu ketakutan.
Tuan mau apa? Pekik salah satu dari mereka. Aditya menaikkan sudut bibirnya. Aku akan bermain-main dengan mereka sampai kalian menggaku. Kalian ada yang mempunyai anak gadis? Tanya Aditya. Kedua orang itu ketakutan. Mereka memang punya anak perempuan yang beranjak remaja. Tuan mau apakan putri kami? Tanya salah satu tahanan. Di sini ada banyak lelaki. Anakmu tinggal memilih mana yang harus dipuaskan, ancam Aditya. Dia sendiri hanya mengancam saja. Dia sendiri mana tega melakukannya. Dia masih punya hati. Dia juga tak mau kalau ibu, adik, dan istrinya nanti mengalami hal buruk karena kelakuannya. Jangan, Tuan. Mereka masih kecil, ucap tahanan. Aku akan melepaskan mereka asal kalian menggaku. Katakan. Siapa yang menyuruh kalian membakar rumah calon mertuaku? Bentak Aditya. Kedua orang itu terkejut. Mereka tidak tahu kalau Pak Pratikno akan punya mantu orang berkuasa. Mereka memang pernah melihat di depan rumah mantan teman kerjanya itu ada mobil mewah yang sering datang ke rumahnya. Tapi tak pernah berpikir kalau Pak Pratikno punya hubungan dengan orang kaya. Mereka bahkan berpikir Andini, anak gadis Pak Pratikno, simpanan om-om yang gendut, tua, dan jelek. Sampai hari ini baru dia melihat sendiri bahwa itu tidaklah benar. Keduanya saling pandang. Kami hanya diberi tugas oleh seseorang yang memakai kacamata hitam dan hoodie, dan juga masker, Tuan, ucap salah satu tahanan. Wanita? Tanya Aditya. Keduanya mengangguk. Indra memperlihatkan fotonya di layar yang ada di belakang Aditya. Itukah orangnya? Tanya Indra. Keduanya menunduk. Jawab, bentak Aditya. Keduanya berjingkat kaget. Keduanya mengangguk. Aditya maju dan memukul mereka dengan membabi buta. Bos, sudah. Mereka bisa mati. Lalu bagaimana mau menuntut keadilan jika tak ada saksi, ucap Indra. Aditya menarik tangannya. Kedua orang itu sudah terkapar. Bibir mereka mengeluarkan darah. Urus mereka. Dan rekam penggakuan mereka dan bawa mereka ke kantor polisi. Ucap Aditya. Baik, bos, ucap anak buahnya. Dan kalian tahu kan apa hukuman buat kalian? Aku harus turun tangan sendiri. Ucap Aditya. Anak buahnya ketar-ketir. Push up 100 kali dan hukuman cambuk 15 kali. Aku masih berbaik hati karena kalian melakukan pekerjaan bagus karena menyelamatkan rumah calon mertuaku, ucap Aditya meninggalkan rumah megah itu bersama dengan Indra. Anak buahnya hanya bisa pasrah. Itu lebih baik daripada harus menghadapi singa yang lapar. Sekarang kita kemana, bos? Tanya Indra. Ke rumah, ucap Aditya masih dengan tampang datarnya. Dia ingin bertemu dengan calon istrinya di sana. Sejak 2 hari yang lalu, keluarga Andini memang sudah tinggal di rumahnya. Aditya sudah tak sabar sampai ke rumahnya. Bos, lalu bagaimana dengan meeting nanti siang? Tanya Indra. Aku akan ke perusahaan nanti selepas makan siang, ucap Aditya. Indra mengangguk. Mobil yang membawa Aditya berjalan dengan kecepatan sedang membelah jalan raya. Lelaki itu memandang keluar jendela. Dia merogoh ponselnya dan mengirim pesan kepada kekasihnya untuk menyambutnya di depan rumah. Bos, saya akan langsung ke perusahaan ya, ucap Indra. Aditya mengangguk. Lelaki itu keluar mobil dan berjalan kaki menuju rumahnya. Dari jauh dia melihat Andini yang tersenyum ke arahnya. Sungguh membuat hatinya adem. Mas, ucap Andini. Ucap Aditya. Aditya menggandeng tangannya. Kecup tidak. Goda Aditya yang membuat Andini menggeleng dengan wajah merona. Aditya terkekeh tapi akhirnya mengecup pipi gadis itu. Nanti ada yang lihat, ucap Andini. Biarin saja. Mau nikah ini, ucap Aditya. Andini manyun. Memangnya nggak mau nikah sama aku? Tanya Aditya. Andini menunduk sambil tersipu malu. Aditya gemas hingga menguyel-uyel kepalanya yang terbungkus kerudung.
Acak-acakan kan jadinya, gerutu Andini. Sini ku benerin, tawar Aditya. Nggak usah. Ada bapak di rumah ini, ucap Andini. Kemana semua orang? Tanya Aditya. Lagi di gazebo belakang, ucap Andini. Ayo kita ke kamarku, ucap Aditya. Andini melongo. Mau ngapain? Nggak mau. Nanti Mas modus, ucap Andini. Sebentar saja, aku kangen bibirmu, bisik Aditya. Andini otomatis menutup mulutnya. Lelaki ini kenapa membuatnya jadi serba salah? Aditya membopong Andini dan berlari menaiki tangga. Mas, turunin, seru Andini. Nanti setelah di kamar, ucap Aditya. Nggak mau, ucap Andini. Nah sudah sampai, ucap Aditya membuat Andini bergeming. Aditya mengunci kamarnya. Mas, kok dikunci? Tanya Andini. Biar nggak ada yang ganggu kita, ucap Aditya yang menarik tangan Andini. Badan mereka bertubrukan. Lelaki itu menarik tengkuk Andini dan mencium lembut bibir Andini. Mas, sudah, ucap Andini. Aditya melumat rakus bibir calon istrinya. Nyicil yuk, yang, ucap Aditya tak tahan. Nggak mau, Mas. Kita belum halal. Dosa besar. Ini aja sebenarnya nggak boleh, ucap Andini. Aditya memeluk pinggang Andini. Dia menyatukan keningnya dan kening Andini. Mas, kita keluar, yuk. Nanti setan lewat, ucap Andini. Aditya tersenyum. Aku masih ingin berduaan di sini, ucap Aditya. Tok tok tok. Aditya, kamu sudah pulang, nak? Tanya Nyonya Lida. Iya, Ma. Nanti Adit keluar, ucap Aditya. Baiklah. Jangan lama-lama kalian di dalam. Bahaya. Seru Nyonya Lida. Andini menggigit bibirnya. Duh. Entah seperti apa malunya ia jika bertemu calon mertuanya nanti. Jangan digigit. Biar aku aja sini, ucap Aditya. Aditya mengulum lagi bibir Andini. Bibirmu bikin candu, yang. Ini makanan sehari-hariku nanti, ucap Aditya. Memangnya bibirku makanan? Tanya Andini. Masukin makanan di mulut apa namanya? Tanya Aditya. Makan, ucap Andini. Lalu bibirmu aku masukin ke bibirku apa namanya kalau nggak makan, ucap Aditya. Seketika Andini mendadak linglung. Dia sesaat jadi seperti orang bodoh. Dia mencubit perut Aditya karena kesal. Sudahlah. Aku mau keluar. Bisa gila aku lama-lama di sini, ucap Andini keluar kamar diikuti Aditya. Sampai di gazebo, sudah banyak orang yang berkumpul. Kebanyakan adalah keluarga Aditya dari jalur ayah. Calon pengantin kita datang, ucap Raya. Din, kamu ke kamar mandinya lama benar, sindir bapaknya. Andini meringis. Iya, Pak, ucap Andini. Nyonya Lida dan Raya terkekeh. Mereka memergoki Aditya yang menggendong Andini untuk masuk ke kamar Aditya. Nyonya Lida ingin menyusul tapi ditahan Raya. Dia meminta menunggu sebentar baru diketuk pintunya. Oh, ya Dit. Kamu sudah menemukan orang yang akan membakar rumah Pratikno? Tanya Tuan Aditama, kakek Aditya dari jalur ayah. Sudah, Kek, ucap Aditya. Siapa, Mas? Tanya Andini penasaran. Salah satunya teman kerja bapak dulu, ucap Aditya memandang calon bapak mertuanya. Pak Pratikno terkejut. Selama ini dia merasa tak punya musuh dan menjalin pertemanan yang baik dengan teman-teman kerjanya. Alasannya apa, nak? Tanya Pak Pratikno. Iri pada bapak, ucap Aditya. Bapak bingung. Yang diiriin dari bapak apa? Bapak juga hanya pegawai biasa. Selama ini hubungan dengan teman kerja bapak baik, nggak ada masalah, ucap Pak Pratikno. Paman Arjuno kan selalu cari masalah dengan bapak, ucap Andini. Dia lebih kaya dan punya jabatan lebih tinggi. Apa yang mau diiriin? Ucap bapak bingung. Namanya juga orang, no, ucap Tuan Ardian. Tapi, papa nggak yakin pelakunya nggak hanya mereka, imbuh Tuan Ardian.
Dia menoleh pada putranya minta penjelasan lebih. Aditya mengangguk. Siapa? Tanya ayahnya. Mauren, Pak, ucap Aditya. Andini mengeraskan rahangnya. Aditya mengusap bahu Andini untuk menenangkannya. Mas, dia benar-benar keterlaluan. Aku yakin dia juga yang membakar kedai Bapak, ucap Andini emosi. Tahan emosinya, nak. Kami akan menyelesaikan itu segera. Kita akan mengumpulkan bukti yang akan menghukum berat gadis itu. Tanpa bukti kita tak bisa menjeratnya, ucap Tuan Ardian. Andini mengangguk. Dia memandang bapaknya. Maafkan Andini ya, Pak, ucap Andini. Kamu nggak salah, kenapa harus minta maaf, ucap Pak Pratikno. Saya juga minta maaf, Pak, ucap Aditya. Kalian nggak salah. Sudahlah. Yang namanya harta di dunia ini hanya titipan. Jika sewaktu-waktu diambil ya kita harus ikhlas, ucap Pak Pratikno. Tenang, Pak. Masih ada Andini. Nanti kita ngepet bareng, ucap Andini. Semua orang tercengang mendengar ucapan Andini. Hehe, bercanda, ucap Andini nyengir. Punya anak perempuan gini amat ya. Nak Adit buruan halalin Andini. Pusing bapak ngadepin tingkah abstraknya, keluh Pak Pratikno memijit keningnya. Andini mencebik. Semua orang tertawa. Aditya mengusap-usap kepala calon istrinya sayang. Turunin itu tangan. Belum halal. Seru Tuan Aditama tajam. Aditya tersenyum kikuk. Halah tadi aja. Au. Seru Raya meringis memegang kakinya. Dia mendapat pelototan nyonya lidah agar diam. Raya nyengir. Ada apa memangnya? Tanya Tuan Ardian. Enggak, Pak. Ini kejedot kaki meja. Raya terlalu bersemangat, ucap Raya menoleh pada ibunya yang tersenyum manis sekali. Raya mendengus sebal. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.